Engkau menyembuhkan kami yang sakit, Engkau melepaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang setia.
Kita semua bangkit. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bangkit. Kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita semua pilihan Allah, segala panggilannya, mengenal pimpinannya.
kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami. Ini setiap hati kami Tuhan, untuk kami datang kepadamu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan adalah perkataan yang dari Tuhan. Perkataan yang menguatkan setiap kami umat-umat
bulan Mei 2020. Masih boleh ada sebagaimana kami ada itu semua oleh karena anugerah Bapa dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat keadaan, situasi dan kondisi yang kami masih boleh beribadah walaupun kami secara live streaming. Bapak memberkati setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah. Bapak memberkati mereka yang mendengar sehingga iman mereka boleh bertumbuh, Tuhan. Bahkan kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Yang mengalami beban berat Tuhan angkat setiap beban berat mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Dan saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya masih dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Nah, saya percaya karena kita semuanya sungguh amat baik. Ya, ini minggu yang kedua di bulan Mei. Saudara, kita sudah masuk hampir pertengahan tahun. Dan saya yakin dan percaya perlindungan Tuhan itu sempurna atas hidup saudara dan saya. Amin. Sekalipun masih dalam PKP atau MCO, kita masih dalam pergerakan yang dipantau oleh kerajaan. Tapi saya percaya bahwa roh Tuhan tidak pernah terbatas kuasanya. Baik saudara yang ada di rumah maupun yang ada di mana pun saudara berada, pada waktu saya mendengarkan firman Tuhan, pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara akan bertumbuh. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir atas hidup saudara pagi hari ini. Amin. Nah, pagi hari ini kita siapkan hati kita bersama-sama. Saya akan membawa satu tema secara global di gereja kita, yaitu apa? Membangun manusia roh. Nah, kita percaya bahwa kita ini memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Tubuh kita suatu saat akan fana, akan habis, akan menjadi debu, karena kita tubuh ini dari debu dan kembali kepada debu. Nah, tapi roh kita, jiwa kita itu kembali kepada Sang Penciptanya, itu apa? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau tubuh ini kembali menjadi tanah, debu, maka roh kita kembali kepada Penciptanya. Seperti dalam Pengkhotbah berkata begitu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang membangun manusia roh. Kita mau belajar dari seorang rasul yang luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di 2 Korintus 4. Kita lihat sama-sama yuk. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Mari kita dengarkan dan kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, daripada tulisan Paulus berkata begini, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami, manusia tubuh kita atau manusia lahiriah mereka semakin merosot. Nah, kita percaya bahwa umur manusia kita 70 bahkan 80 kalau kuat. Tapi kebanyakan orang 60 sudah banyak yang check out, sudah banyak dipanggil oleh Tuhan. Dan puji Tuhan kalau saudara dan saya sampai sekarang umur 60 kan, ada yang 70, 80 masih sehat. Itu anugerah Tuhan. Tapi manusia batinnya ini akan semakin merosot. Maksudnya apa? Kita semakin kekuatan kita makin berkurang. Makin umur makin berkurang kekuatannya. Yang dulu mungkin kita masih youth atau masih muda, kita umur 28 tahun kita berlari, angkat berat, barbel semuanya dengan luar biasa. Tapi begitu sudah masuk umur 40 tahun, 50 tahun, bebannya mulai dikurangi untuk angkat. Betul kan? Karena apa? Karena tenaganya sudah mulai berkurang. Nah, Paulus berkata bahwa manusia badannya atau manusia batinnya itu akan semakin merosot. Namun, yang harus saudara garis bawahi adalah manusia roh ini harus kuat. Nah, kita berkata gini, namun manusia batinnya kami akan dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinnya, yaitu apa? Manusia roh kita itu harus dibaharui terus menerus setiap hari. Amin.
Nah, Paulus menulis ada 3 hal yang akan Paulus ungkapkan atau firman Tuhan ungkapkan. Kita belajar sama-sama bagaimana supaya kita membangun manusia roh kita. Ada 3 hal yang dapat membangun manusia roh kita. Yang pertama adalah di 2 Korintus 4 ayat 17. Coba perhatikan. 2 Korintus 4 ayat 17 ini berkata gini, sebab penderitaan ringan, saudara garis bawahi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang pertama, bagaimana membangun manusia roh? Manusia roh itu akan ditempa dengan penderitaan, ya kan? Penderitaan. Tidak ada seseorang di muka bumi ini yang tidak mengalami penderitaan. Semua kita akan mengalami penderitaan menurut kadar iman kita masing-masing, menurut kekuatan yang Tuhan berikan atas hidup saudara masing-masing. Amin. Nah, penderitaan itu dapat meremukkan kehidupan seseorang. Betul nggak Bapak Ibu? Penderitaan itu seringkali bisa meremukkan seseorang, atau sebaliknya akan membangun kekuatan dalam hidup seseorang. Nah, dari sisi mana saudara akan pandang akan hal ini? Untuk membangun manusia roh, saudara akan ditempa dengan yang namanya penderitaan. Penderitaan datang, masalah boleh datang. Saudara bisa melihat dalam 2 sisi. Sisi yang pertama, saudara akan semakin lemah. Ya Tuhan, aku lemah. Atau sisi yang berikutnya, saudara akan membawa kekuatan. Penderitaan ini memberikan aku kekuatan untuk aku bisa lebih daripada pemenang. Amin. Atau seseorang akan mudah remuk ketika dia mudah menyerah dalam hal penderitaan ini. Akan mudah sekali hancur pada waktu dia mengalami penderitaan. Dia akan mudah sekali hancur kalau dia lemah. Tapi, ya kan, kalau dia kuat dan tidak mudah menyerah pada waktu ada penderitaan, dia akan menjadi seorang yang kuat. Saudara, masalah atau penderitaan akan membuat manusia roh saudara dan saya akan semakin hari semakin kuat. Paulus di dalam setiap pelayanannya dia mengalami banyak sekali penderitaan demi penderitaan. Dia mengalami kapal karam, dia mengalami bagaimana dia ditolak, dia mengalami dianiaya, dia dipenjara. Penderitaan-penderitaan yang dia dapati itu menempa manusia rohnya untuk tetap berharap kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat pribadinya. Nah, ini yang firman Tuhan berkata, untuk membangun sebuah manusia roh yang kuat, saudara ada ditempa dengan penderitaan demi penderitaan. Kalau saudara menganggap penderitaan itu suatu hal yang sangat berat, maka itu akan meremukkan kehidupan seseorang atau kehidupan saudara. Tapi kalau saudara memandang penderitaan itu adalah sebagai ujian atau tes ataupun membuat saudara makin maju, maka hidup saudara akan lebih daripada pemenang. Apa respon saudara untuk penderitaan ini? Amin. Ada orang yang baru sakit gigi, dia sudah merengek-merengek, aduh sakit gigi, aduh sakit gigi. Tapi ada orang yang sakit gigi itu masih biasa. Ada orang yang sakit gigi dia hanya diam-diam aja, padahal dia sakit gigi. Betul kan? Ada orang yang kecucut jarum, atau ada orang yang kena duri gitu. Oh, dia sudah aduh sakit. Tapi ada orang yang kena cucut jarum, dia hanya biasa aja kena cucut jarum. Saudara meresponi supaya hidup saudara itu benar. Penderitaan itu gak selamanya membuat saudara akan hancur. Tapi kalau saudara bisa memandang suatu penderitaan, saudara bisa memandang satu masalah dengan sisinya Tuhan, akan membuat hidup saudara lebih daripada pemenang. Amin. Karena anak-anak Tuhan itu Tuhan ciptakan, Tuhan mau kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. So yang pertama, bagaimana supaya kita membangun manusia roh? Manusia roh kita harus ditempa dengan penderitaan. Yang kedua, bagaimana kita supaya membangun manusia roh adalah saudara diingatkan untuk kehidupan sementara. Amin. Tidak selama-lamanya kita ada di muka bumi ini. Amin. Kalau kita berkata 70-80, kalau kekuatan dan kemuliaan adalah kesusahan, saudara, itu usia manusia. Tidak selama-lamanya saudara di muka bumi ini. Di 2 Korintus 5 ayat 1-3 berkata begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Nah, saya percaya begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Nah, yang kedua ini saudara diingatkan tentang kesementaraan. Itu apa? Tidak selamanya saudara ada di bumi ini. Tidak selamanya saudara ada di muka bumi ini. Yang kedua, saudara diingatkan tentang kesementaraan. Di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 3 berkata bahwa tubuh kita ini, tempat kediaman kita di bumi ini hanyalah sementara dan akan dibongkar suatu saat. Yaitu apa? Pada waktu kita meninggal, waktu kita dipanggil oleh Tuhan, tubuh ini kita tinggalkan, kemah ini kita tinggalkan. Dan kita akan pergi ke tempat Bapa di surga. Untuk membangun manusia roh yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan adalah saudara diingatkan tentang kesementaraan. Amin. Bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami di muka bumi ini adalah penderitaan sementara. Nah, contoh seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ya, 12 tahun mengalami pendarahan, dan dia berkata, jika aku pegang saja punjuk jubah Yesus Kristus Tuhan, maka aku akan sembuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh perempuan ini, 12 tahun dia mengalami sakit penyakit yang namanya pendarahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 12 tahun mengalami sakit penyakit pendarahan. Nah, saya sangat percaya begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pendarahan itu membuat tubuh seseorang, kalau darah terus keluar dari tubuh ini, maka akan membuat orang itu akan kekurangan darah, betul? Dan akan lemas, dan akan mengalami betul-betul tubuhnya akan mengalami kelemahan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat percaya sekali wanita ini mengalami suatu kehidupan yang tidak nyaman. Kalau kita lihat di Matius 9, itu dia 20, dia berkata begini, Matius 9 ayat 20, dia sudah pergi ke tabib, dia sudah pergi kemana-mana, bahkan dia sudah pergi ke tempat orang-orang untuk berdoa supaya disembuhkan, tapi dia tidak sembuh. Saudara bisa bayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh perempuan ini. 12 tahun dia mengalami pendarahan. Nah, mari kita melihat bagaimana penderitaan secara manusia itu tidak sebanding kalau nanti kita sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Iya kan? Saya percaya begini, penderitaan yang sementara ini kita diingatkan terus bahwa hidup di muka bumi ini hanya sementara, bukan untuk selama-lamanya. Saudara dan saya pada waktu kemah kita ini sudah dibongkar, kemah kita, tubuh kita ini sudah dibongkar, kita akan kembali ke tempat di mana Tuhan Yesus sudah membangunnya. Bukan dibangun oleh tangan manusia, tapi oleh Tuhan sendiri. Amin. Itu yang kedua, bagaimana supaya kita membangun manusia roh. Yang pertama, kita ditempa dengan penderitaan. Yang kedua, kita diingatkan bahwa hidup di muka bumi ini adalah sementara. Tapi yang ketiga, bagaimana kita membangun manusia roh. Yang ketiga ini adalah kita harus tahu bahwa kita dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Di 2 Korintus 5 ayat 5 berkata begini, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang Tuhan mau, bahwa Tuhan sudah menjanjikan bagi kita suatu masa depan yang indah oleh Tuhan. Itu apa? Kita nanti di surga bersama-sama dengan Dia, asalkan kita tetap berpegang teguh kepada iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang ketiga ini bagaimana membangun manusia roh kita. Saudara harus melihat ada janji Tuhan bahwa saudara akan memiliki masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jangan lepas kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan lepas imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi pegang imanmu kepada Tuhan sampai kemah ini dibongkar oleh Tuhan, sampai mati. Saya bilang, sampai kita tutup mata, kita buka mata, kita tutup mata di bumi ini, kita buka mata, kita sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana supaya kita memiliki manusia roh
Hari-hari ini kalau kita melihat bagaimana orang mulai mengeluh, bagaimana orang mulai mengalami hal-hal yang tidak baik, udah ada yang stres begitu ya, karena hanya stay at home, tidak ada pekerjaan. Dikabarkan lebih dari 1, berapa juta orang kehilangan pekerjaan, khususnya di Malaysia ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, ini bukan suatu perkara yang senang. Kalau saudara sampai hari ini saudara masih dapat pekerjaan, saudara masih boleh bekerja, dan saudara mempunyai penghasilan yang cukup, bahkan yang baik, saudara harus belajar mengucap syukur itu. Amin. Tapi kalau saudara sedang mengalami suatu penderitaan, saudara jangan cepat-cepat untuk menyerah. Amin. Biarlah penderitaan yang kita alami itu untuk menempa kita untuk semakin kuat. Penderitaan yang kita alami menempa kita untuk menjadi semakin kuat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Penderitaan yang kita alami membuat hidup kita semakin memiliki suatu integritas dalam hidup saudara. Penderitaan yang kita alami membuat kita semakin berharap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Ini yang harus kita lihat. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana maupun manusia roh adalah bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan yang biasa. Yang kedua adalah diingatkan bagaimana tentang kesementaraan. Saudara jangan terlalu cintakan dunia ini, amin. Saudara nggak boleh cintakan dunia ini. Karena waktu engkau mencintai dunia ini dengan segala isinya, cintamu kepada Tuhan akan berkurang. Nah, inilah yang harus kita perhatikan baik-baik. Kenapa saya bilang begini? Saudara, tidak selamanya saudara dan saya itu ada di muka bumi ini. Sementara. Dan yang ketiga, Tuhan menjanjikan masa depan yang baik. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap janji Tuhan yang diberikan atas kehidupan kita itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Satu ayat terakhir saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita buka kitab Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang kelima. Mari kita baca firman Tuhan ini. Berkata begini, Ibrani 13 ayat kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini satu ayat yang luar biasa, saudara. Janji Tuhan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara lihat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Walau apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang terjadi atas hidup saudara dan saya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara, karena Dia berjanji akan selalu menyertai kita, asalkan jangan saudara yang meninggalkan Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini bagaimana kita membangun manusia roh kita. Yang pertama, manusia roh itu akan ditempa dengan penderitaan. Saya percayalah penderitaan itu adalah penderitaan biasa. Yang kedua, bagaimana kita membangun manusia roh ini adalah kita diingatkan untuk tentang apa? Kesementaraan. Bahwa hidup di muka bumi ini hanya sementara. Dan yang ketiga adalah ingat bahwa Tuhan menjanjikan kita itu apa? Masa depan yang indah dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya pengorbanan Tuhan itu sempurna atas hidup saudara dan saya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, kita siapkan roti dan anggur. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus pagi hari ini, minggu ini. Oh rabataka syantakara, oh rabaralaba syantakara, haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku.
dalam 1 bulan, 1 minggu ini kita melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, datang minta ampun di hadapan Tuhan. Minta koreksi diri kita sama-sama pagi hari ini, minggu ini. Koreksi diri kita sama-sama di hadapan Tuhan. Oh Bapa, ampuni kami Tuhan, baik dari perkataan kami, bibirmu tidak pendengaran kami, sikap hati kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami mohon pengampunan-Mu turun atas kami. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan. Bapa, Kau melihat setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah. Tuhan, Engkau yang mengampuni setiap kami. Kau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu dengan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan. Kami percaya Tuhan, cawan ini perjanjian baru, itu darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk kami Tuhan, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amen. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur, katakan Bapa terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari sembah Dia. Ya lama ya syanda. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari siang ini Tuhan, buat minggu ini. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan. Bila firman-Mu yang sudah hamba sampaikan, semuanya sungguh-sungguh boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita, sebelum kita berdoa syafaat, ada pengumuman untuk setiap kita. Pengumuman
untuk doa malam akan diadakan setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 7.30 PM secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Sekali lagi, untuk doa malam akan kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7.30 malam secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan persepuluhan dapat diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata yang berada di apartemen Seremban Putra atau dapat mengantarkan langsung ke gereja. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan persepuluhan dapat diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata yang berada di apartemen Seremban Putra atau dapat diantarkan langsung ke gereja. Demikian pengumuman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa, pagi hari ini kami berdoa, kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Baik Tuhan dari Gembala Pembina kami, Pastor Niko Nyoto Raharjo, beserta dengan keempat wakilnya yang berada di Jakarta Tuhan. Dan juga kami memberkati hamba-Mu Gembala Rayon kami, Pastor Gede Widiada, beserta dengan kedua wakilnya, Pastor Effendi Panjaitan dan Pastor Yuli Susanto yang ada di Pekanbaru Tuhan. Terima kasih Bapak buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini beserta dengan keluarga mereka dalam pelayanan mereka. Engkau memberkati dan mengurapi mereka lebih lagi hingga semakin banyak lagi jiwa-jiwa dibawa untuk datang kepada Tuhan. Dengan pewahyuan yang dari Tuhan yang baru setiap hari Tuhan berikan bagi setiap gembala kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan juga buat hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan untuk pengembalaan di Gihon Seremban ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Jumadi Situmeang Tuhan. Berkati dia Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biar Kau pakai dia mulut bibirnya Tuhan untuk terus memperkatakan firman-Mu Tuhan. Firman yang dari Tuhan. Disingkapkan Tuhan hal-hal yang baru, pewahyuan dari Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mendewasakan setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau pakai dia Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa semakin banyak lagi, baik yang ada di Seremban ini, yang ada di Negeri Sembilan, bahkan yang ada di Malaysia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pengembalaan yang ada di Seremban, bahkan yang ada di Rembia Malaka. Tuhan Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Malaysia. Kami mengucap syukur kalau kami berada di bangsa Malaysia ini.
Kami tahu tidak secara kebetulan Tuhan kami berada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Kami berdoa memberkati pemerintahan kerajaan yang ada, dari Perdana Menteri, Agung Tuhan, semuanya Bapa, berkati jajaran pemerintahan yang ada. Berikan mereka hikmat Tuhan, hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan dalam saat ini Tuhan, penanganan COVID-19 Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, untuk Tuhan bisa menangani Tuhan virus yang ada Tuhan, dan bisa semuanya Tuhan berjalan dengan baik Tuhan, hingga Tuhan COVID-19 ini Tuhan dihalau dan hingga berhenti dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa Malaysia di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati air, Tuhan memberkati udaranya, Tuhan memberkati tanahnya Tuhan. Berkati penduduk Malaysia ini adalah penduduk yang taat kepada pemerintahan, peraturan pemerintah yang ada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pagi hari ini. Mereka yang beribadah bersama-sama dengan kami, maupun mereka Tuhan yang bekerja, Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus. Apapun yang umat-umat-Mu lakukan, biarlah semuanya berhasil dan beruntung, karena kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Berkati usaha anak-anak-Mu Tuhan, berkati keluarga, keluarga demi keluarga, anak-anak mereka studi Tuhan, semuanya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap umat-umat-Mu Tuhan yang sedang dalam permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap umat-umat-Mu. Berikan mereka hikmat Tuhan, untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada Tuhan. Berikan kami, setiap kami kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kami melewati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu menerima berkat dari Engkau melalui hamba. Mari jemaat Tuhan, kau yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Dialah segala sumber berkat dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Seperti janji-Mu berkata Tuhan, kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Amin. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Diberkatilah kami pada waktu masuk dan diberkatilah kami pada waktu keluar. Amin. Diberkatilah kami pada waktu bekerja dan diberkatilah kami pada waktu beristirahat. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kasih setianya, kebaikan yang selalu menyertai kita, mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa untuk Selasa dan Jumat kita live streaming doa pujian penyembahan di Gion Serban. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.